ini Ashabul Kahfi, tahu kan ya? Iya, Ada cerita. berapa pemuda? Tujuh, 7 sama tujuh. satu apa lagi? Anjing lagi, anjing, sorry. Oh iya. Ya kan, anjing. Anjing ya kan, anjingnya satu masuk surga nggak? Masuk. Masuk surga. Itu anjing gara-gara ngikutin Ashabul Kahfi dia masuk Surga. surga. Itu anjing, ya kan? Apalagi kalau yang ngikutinnya Manusia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remila Story dalam segmen Request Remila Podcast. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Zakwan dan saya sudah ditemani oleh pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bang Kemal. Apa kabar Bang Kemal? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu Luar ya biasa. pokoknya. Semangat terus lah ya pokoknya ya. Semangat terus. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa nih Bang? Nah, biasa aja sih, kita ngajar ya. Ngajar, kalau lagi nggak COVID paling juga kita rekreasi, cuman karena lagi COVID ya udah ngajar aja deh. Ya, paling sama beda-beda kitab dia sendiri. Sekarang juga apa namanya, untuk pertemuan gitu juga kan terbatas juga lah Bang ya, harus lewat online gitu kan, via Zoom, Google Meet dan segala macam lah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kan berbicara nih tentang kepemimpinan gitu kan. Kita juga beberapa waktu lalu nih sempat viral juga gitu kan di beberapa media sosial gitu kan, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya lah gitu kan, mengenai tentang demo Omnibus Law nih kemarin. Iya, sempat emang ramai gitu. tuh, ramai banget. Ramai banget ya kan. Nah itu tuh kan banyak tuh para mahasiswa buruh gitu kan turun ke jalan nih kan untuk menyampaikan aspirasi dia gitu kan. Iya, ada yang dari Bekasi, dari mana-mana aja gitu kan, dari pelosok negeri gitu datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya gitu kan. Nah kan tapi kemarin waktu mahasiswa dan buruh datang ke Jakarta ya kan untuk menyampaikan aspirasi tersebut, nah pemimpinnya itu nggak ada di tempat gitu Bang. Kalau menurut saya, oke, ini sebenarnya pertanyaan menuju ke spesifik. Saya akan jawab dengan cara umum, ya kan? Begini aja, pertama kita sorotin dulu dari yang namanya ada aksi, pasti ada reaksi, ya kan ya. Nah, kemudian kita udah tahu lah hukumnya, ada aksi, ada reaksi. Kemudian dari kaidah fikih, ya kan, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Yani tasarruful imam itu perbuatan imam, perbuatan hakim, pemimpin. Ala ra'iyah terhadap rakyatnya itu harus manutun, harus mengikuti kemaslahatan. Kemaslahatan umat. Kalau mungkin di Indonesia nggak terbatas umat Islam, semuanya. Oke, ya kan. Artinya kalau apa yang diperbuat hakim, dia harus keputusannya diikat dengan maslahat. Artinya kalau misalnya nanti si hakim membuat satu keputusan yang ada mafsadahnya, pasti ada reaksi. Benar kan? Jadi reaksi kemarin adalah itu hasil daripada aksi, ya kan, yang diperbuat oleh pemimpin yang itu tidak maslahat. Ya kan? Buktinya apa? Kalau itu adalah satu tindak reaksi dari satu aksi yang dia tidak maslahat. Buktinya yang dia protes adalah orang-orang yang memang mengerti, ya kan? Ada yang dari YLBHI, kemudian ada aktivis buruh, iya mahasiswa. Memang kita katakan orang sekelas mereka tidak mungkin tidak membaca dulu draftnya, apa yang sudah diputuskan, ya kan? Kemudian kita lihat juga dari mereka apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka cara bicarakan. Kita mereka paham apa yang mereka bicarakan, sampaikan. Ini mereka bacakan. Baca. Artinya benar di sana ada keputusan yang tidak membawa kepada kemaslahatan. Benar kan? Kalau kita mau bicara benar kan seperti itu. Iya, faktanya begitu. Faktanya begitu kan? Kalau ditanya, saya udah baca belum? Kalau ditanya, saya belum baca, tetapi saya bisa mengambil dalil ya dari orang-orang seperti mereka protes. Kalau yang mereka itu paham protes bahwasanya ada mafsadah, ada bukan kemaslahatan, berarti emang benar. Ya kan? Karena mereka ini orang-orang paham. Saya cukup mengikuti mereka, benar kan? Kata mereka nih yang ahlinya, ada yang dari YLBHI, ada yang dari aktivis buruh, ada yang dari ini. Kata mereka, ini bisa membawa kemafsadahan, ya kan? Paham. Saya cukup melihat omongan mereka, ya kan? Karena mereka orang-orang yang terpercaya, ahli, berarti mereka ya paham kan? Dan yang bicara bukan satu dua, tapi banyak orang. Jadi semakin kuat itu dalilnya, benar nggak? Iya, iya semakin terbukti lah. Semakin terbukti. Sekarang kita tanya, ketika mereka menyuarakan, bagaimana sikap pemimpin kita? Ya, Itu benar kan? iya. Ya kan?
Seharusnya ya kan, bagi seorang pemimpin ini secara umum, saya tidak mengatakan lebih spesifik, kan seorang pemimpin ketika ya, rakyatnya dari golongan yang mereka memang punya ilmu dalam hal tersebut menyuarakan, seharusnya mendengarkan, ya kan, paling tidak mengajak diskusi dengan cara diskusi terbuka, dibaca peraturannya oleh kedua belah pihak, di-share semuanya ke rakyat, ya kan, sehingga ini benar-benar clear, jelas. Jangan sampai ada yang disembunyikan, ya kan. Kalau memang masalah ya kita setujui, kalau nggak ada masalah ya kita coba perbaiki. Solusi bareng-bareng lah. Solusi bareng-bareng kan harus seperti itu ya. Ya, harusnya seperti itu. Nah, cuman ada kesan yang saya sebagai rakyat biasa ya, saya bukan siapa, Sama bang. ya cuman memberikan kesan bahwasannya kesan kemarin ketika disamperin malah oleh pemimpin kita malah ke tempat yang lain, itu menurut saya memberikan kesan yang tidak bagus. Tidak bagus. Ya kan? Kenapa tidak bagus? Saya punya alasan. Karena dia sendiri yang bilang, pemimpin kita sendiri bilang, dia mau mendengarkan aspirasi rakyat. Pemimpin kita secara umum dari awal berdiri negara sampai sekarang itu dipilih berdasarkan karena rakyat ingin didengar. Ya kan kita demokrasi, betul kan? Iya benar. Sosok pemimpin lah istilah itu. Demokrasi kan suara rakyat harus didengar. Harus didengar. Berarti ketika ente dipilih, ente itu dipilih berdasarkan karena ente mau mendengarkan rakyat. Iya. Betul kan? Itu amanah. Amanah. Ya kan? Harus dijalankan. Nah, ketika rakyat datang, dengerin saya dong. Ini yang ngomong kita bukan orang-orang yang ngerti. Emang kalau dibilang tuh yang demo banyak yang nggak ngerti. Ya mungkin ada dari yang demo yang nggak mengerti. Tapi di antara mereka juga banyak yang ngerti. Ya kan? Yang nggak ngerti itu mungkin aja mereka, ini orang ngerti, ada mafsadah. Ya udah gue ikutan aja deh. Gitu kan? Bisa jadi. Boleh nggak? Ya demokrasi. Bebas kita kan. Bebas kan? Iya. Rakyat juga. Ya kecuali ada aturannya. Dibuat undang-undang, nggak boleh demo orang yang nggak paham isi demo. Ya kan nggak ada undang-undang. Iya juga berseberangan sama demokrasi kalau kayak gitu berarti. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan tuh yang demo tuh dia nggak paham. Jangan lihat yang nggak pahamnya doang, banyak juga yang paham. Coba debat mereka, coba diskusi sama mereka. Ya kan, bisa nggak ngalahin nundukin mereka? Kita tonton rame-rame. Draftnya sebar ke rakyat semua. Baca bareng-bareng. Berani nggak? Gitu kan? Iya. Pertanyaannya gitu. Nah, jadi menurut saya kalau ditanya kesannya menimbulkan kesan yang tidak baik. Ya mungkin saja dia punya niat yang baik, ya kan? Tapi yang kemarin itu ketika disamperin, saya mau dengerin nih, Bapak kan dipilih mau dengerin aspirasi saya, ya kan? Tapi nyatanya malah nggak ada di tempat, kan? Ini kan amanahnya begitu. Nah, sedangkan kita nih selaku umat Islam, prinsipnya antu adul amanati ila ahliha. Apa tuh, Bang? Tunaikanlah amanat kepada ahlinya. Kita diamanatkan buat apa nih? Ente dipilih ente buat dengerin aspirasi anak buah ente. Begitu dipilih, ente malah menghindar, berarti kan nggak amanah. Iya, menyelewengkan lah itu. Ini realita yang ditonton oleh seluruh rakyat, bukan kita ngada-ngada. Iya. Betul kan? Karena udah ada gitu. Udah ada. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Nah, jadi begitu tanggapannya. Kalau bagaimana tanggapannya? Memang menimbulkan kesan yang kurang baik. Seperti itu. Ya, karena kalau pemimpin itu kan harusnya dia yang selalu sigap gitu kan, ketika ada rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi, dia harus sigap di tempat gitu kan, dia harus memberikan solusi gitu kan, biar rakyatnya nggak ricuh. Ya kalau dibilang nanti mungkin ada yang celetuk, ya jadi pemimpin presiden itu nggak gampang. Siapa yang bilang? Emang ada orang yang bilang jadi presiden itu gampang? Nggak ada. Kita juga tahu susah. Jadi pertanyaan, kalau udah tahu susah, ngapain ke situ? Itu dia. Apalagi di tempat gitu. Ya kan, misalnya ada orang, jadi presiden itu nggak gampang, jadi menteri itu nggak gampang, jadi direktur itu nggak gampang, jadi ketua itu gampang. Ente udah tahu jadi itu kan nggak gampang, terus ente ke situ juga. Berarti salah siapa dong? Ibaratnya itu tempat bahaya, ya kan? Terus saya ke situ juga, saya kena bahayanya, yang salah siapa? Iya saya. Udah tahu gitu masalahnya, cuman dia tercembung-cembung juga. Hanya kata dalam Al-Quran dikatakan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Ya kan kita udah ngasih amanah nih.
langit, bumi, gunung, tapi nggak mau. Yang mau cuma manusia dah bang. Iya. Hari sombong. Makanya ketika nggak bisa jalan amannya ditanya kenapa nggak bisa, berkelit. Nah, itu sifat manusia. Jadi kalau misalnya pemimpin, ya secara umum pemimpin mana aja, bisa di Mars, bisa di Merkurius sana, ya kan, bisa di mana aja. Kalau dia nggak jalan amanah terus dia berkelit, ya udah manusiawi, emang manusia sifat begitu Iya sih. begitu ya bawaannya kan. Makanya itu sifat normal manusia tuh begitu, berkelit. Ini dikasih amanah dia berkelit. Tapi ada manusia yang luar biasa, dia dikasih amanah, dia jalanin amanahnya dan dia tunaikan dengan baik. Kalau ada salah dia minta maaf. Ini baru memang luar biasa. Iya kan? Ya, jadi kita milih nih, mau jadi biasa apa luar biasa. Itu dia. Ya kan? Iya. Nah tadi kan kita juga Iya. sempat tuh bahas tentang kepemimpinan gitu. Nah misalkan kalau misalkan menurut abang nih, untuk jadi pemimpin tuh harus ngapain aja sih bang tugasnya gitu? Tugasnya Iya. sebenarnya satu Apa tugas tuh? besar. Apa tuh? Teladan sih. Iya. Sekarang gini, ya contoh terbaik aneh dan semua kaum muslimin adalah sebenarnya Rasulullah. Benar nggak? Ya kan Rasulullah. Benar nggak? Nanti bayangin. Rasulullah diturunkan, diutus di mana? Di Mekah kan? Itu orang Mekah zaman dulu, ya kan orang Mekah itu mereka hidup di gurun pasir, jauh dari peradaban, wataknya tuh keras. Dari makanan juga kan makanan daging onta, ya kan? Iya kan, daging onta dulu emang kayak sekarang digoreng masukin oven, enggak kan? Ya kan? Artinya mereka makanannya dulu juga panas gitu, paham nggak? Ya kan? Onta, nanti kalau makan onta kan pokoknya panasan. Panas lah ya. Udah pernah belum? Belum pernah. Makanya kan dalam fikih kalau habis makan daging onta disunahin kita buat wudhu, ya kan? Jadi keras nih, ya orang Quraisy. Tapi coba bayangin, Rasulullah bilang begini ikutin begitu. Ikut manut lah ya. Manut, betul nggak? Benar. Sekeras apa coba, ya kan? Iya. Dan pengikutnya lama-lama semakin banyak dan mereka semua mentakzimkan Rasulullah. Nah pertanyaannya kok bisa ya orang yang wataknya keras itu sampai tunduk dan berubah jadi orang yang lembut. Sayyidina Umar, benar nggak? Sayyidina Umar kan tegas, keras sih dalam artian dia memang wataknya keras. Iya. Tapi nggak berbuat fahisya, nggak berbuat keji. Sayyidina Umar sekalipun di zaman jahiliyah. Tapi dia wataknya keras. Tapi ketika dididik oleh Rasulullah, jadi orang lembut, bahkan lebih lembut dari Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Ya kan? Iya. Nah ini kok bisa ya? Benar ya? Ya Iya kan? pertanyaan kita kok bisa gitu kan? Ya kan, kok bisa? Orang awam gitu. Ya kan gimana nih nundukin orang yang keras, ya kan? Nundukin orang yang wataknya keras sampai benar-benar ditarbiyah dan syakhsiyahnya itu kepribadiannya berubah secara total 180 derajat. Dan berbalik kan tuh, ya kan? Nah sebenarnya gampang jawabannya. Kok Rasulullah bisa? Ya karena Rasulullah qudwah hasanah, uswah hasanah. Kalau uswah hasanah, mereka tunduk semua di hadapan Rasulullah. Ibarat katanya begini, tuh yang keras aja tuh, yang wataknya keras, bisa takluk karena uswah hasanah. Apalagi yang model orang Indonesia, orangnya lembut-lembut. Ada uswah hasanah tunduk orang Indonesia. Berarti pertanyaannya kalau orang Indonesia, sekarang ditanya, orang Indonesia, ya Nusantara, secara umum, lembut nggak? Lembut. Dan kan kesaksian dari orang-orang luar negeri orangnya lembut-lembut, ramah juga. Ramah kan? Bener nggak? Ramah. Ya kan sekalipun berantem, ya paling ntar ya kan bayan lagi. Paling seleknya aja lama. Iya. Seleknya doang lama. Ya, Kayak doang. iya kan? Tapi lembut kan? Lembut. Ini yang keras aja wataknya takluk sama uswah hasanah. Apalagi model Nusantara. Nah ketika ya pengikut itu yang ada di kita di Indonesia tidak taat sama pemimpinnya atau misalnya dia kayak ngebangkang, berarti di sini ada yang salah nih. Yang Tidak ada uswah hasanah. ya kan? Tidak ada uswah hasanah. Intinya begitu aja, ya kan? Kalau ada uswah hasanah, yang ada orang kayak di Mekah aja dia bisa tunduk, apalagi orang kayak di Indonesia. Orangnya santuy lah. Santuy, ya kan? Pasti dia bakalan nurut, ya nurut, tunduk. Ini kalau ada yang bangga, pasti di sana ada yang tidak ada uswah hasanah. Jadi kalau dibilang pemimpin yang ideal itu gimana? Satu aja yang ngasih uswah hasanah. Itu simpel.
ya kan? Tapi buat jadi itu susah. Gitu dia. Berat lah pokoknya. Karena juga kan tugas apa salah satu tugas manusia di muka bumi kan sebagai khalifah gitu. Khalifah gitu kan. Dan juga apa dan masa sekarang juga kan kita misalkan udah masuk ke fase keempat ya bang, fase keempat akhir zaman lah itu kan. Ya. Dari awal kenabian itu kan kerajaan terus sampai sekarang diktator nih kan yang benar-benar sekarang lagi kita rasakan lah gitu sama-sama. Nah tadi kan abang udah jelasin tuh cara kepemimpinan Rasulullah gitu kan. Mungkin abang bisa jelasin nih apa lebih spesifik tentang Rasulullah tuh waktu memimpin gimana sih gitu kan biar yang kita nih yang masuk awam gitu kan pengen jadi pemimpin kayak gimana nih tipsnya gitu. Ya, dulu kalau kita belajar sirah Rasulullah ya, sebelum Rasulullah memimpin itu kan ada fase, ya kan? Fase persiapan, benar nggak? Ya kan dulu Rasulullah dididik, jadi kalau ditanya siapa gurunya Rasulullah, ya kita jawab Allah langsung. Sekarang kita nih, kita orang bisa nggak kita bilang guru saya Allah? Nggak bisa. Itu cuma kekhususan kepada Rasulullah. Khususan lah. Iya, dan ente nggak bisa juga bilang siapa guru ente Rasulullah langsung. Ente sama Rasulullah jarang berkawan, nggak bisa. Iya, tahun. Ya kan kita harus cari pembuka. Nah kalau Rasulullah Allah yang langsung didik langsung. Makanya kan kayak misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuk ini kan Tuhanmu. Rabb ini dari asalnya dari kata apa sih? Dari kata tarbiyah. Jadi kan kalau diartikan dalam bahasa Arab, bukankah kamu telah melihat apa yang telah Rabb kamu perbuat terhadap ashabul fil, kan gitu kalau Iya. Rabb di sini asalkan dari kata tarbiyah. Jadi yang mentarbiyah Rasulullah itu siapa? Allah langsung. Itu dari surat Al-Fil. Maka kata mufasir dari Mesir Syekh Mutawalli Syarawi, ini kata Rabbuk di sini menunjukkan bahwasanya tarbiyah yang Allah berikan kepada Rasulullah itu langsung. Jadi murabbinya siapa? Allah langsung. Allah langsung. Main gitu. Nah dulu, ya kan? Dulu ditarbiyah sama Allah bagaimana sebelum Rasulullah memimpin umatnya. Bahkan Rasulullah pemimpin sampai akhir zaman, sampai orang masuk surga, orang masuk neraka, masuk neraka. Ya kan? Nah, kemudian apa namanya? Bagaimana prosesnya? Pertama Rasulullah dididik mental dulu. Kalau kita bilang akhlaknya dulu. Dan bagaimana caranya? Mengembala kambing, benar nggak? Ya kan? Satu lagi yang paling penting adalah Rasulullah dulu dibelah dadanya, dibersihkan sampai 3 kali. Masya Allah. Ya kan? Nah, artinya itu melalui fase itu baru Rasulullah diutus dan jadi pemimpin, benar nggak? Iya benar. Ada Nah, jadi prosesnya. kalau mau jadi pemimpin, ya ini kita ngambil dari Sirah Nabawi ya secara singkat aja, kita jangan panjangan ya. Jadi ada fasenya pendidikan dulu, ya kemudian penyucian jiwa itu penting, ya kan? Makanya konsep kita dalam hal kepemimpinan dan juga dalam hal menuntut ilmu ya, kepemimpinan dan menuntut ilmu itu lebih kita kedepankan tazkiyah dulu, adab dulu, akhlak dulu, baru jadi kepemimpinan dan baru menuntut ilmu. Paham nggak? Paham. Maka dulu Rasulullah ditazkiyah dulu dirinya, ditazkiyah, ya kan? Udah ditazkiyah, baru turun wahyu. Turun wahyu yang pertama kali wahyu apa? Wahyu pertama. Apa? Ayat apa? Waduh, inian apa namanya? Hah? Yang Iqra. iya baca. Iqra apa artinya? Baca Iqra, bacalah, telitilah, pelajarilah, ya kan? Artinya baru ada perintah, yang perintah pertama adalah belajar. Jadi belum sholat dulu, yang lain-lain belum. Menuntut ilmu dulu baru kita melaksanakan sholat, baru kita melaksanakan zakat, benar nggak? Jadi agama kita ini didasari oleh ilmu, paham nggak? Sebelum ilmu, masa fase Rasulullah itu dibersihkan dulu jiwanya. Jadi jiwa udah bersih, ilmu masuk, baru dia jadi pemimpin. Ideal dong. Paham nggak? Paham. Ya kan? Terus kita nih, kalau model kita sekarang Rasulullah Allah langsung didik kita siapa? Makanya kita butuh murabbi. Siapa tuh Bang Robi? Siapa tuh murabbi Bang? Nah, sekarang kriteria murabbi gimana? Ya kan? Emang kita ini rata-rata nih pemimpin besar Islam tuh Salahuddin Al-Ayyubi, dari Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid juga. ya ini yang setelah Khulafaur Rasyidin, pemimpin besar. Bukan hanya, kan ada yang bilang kata pemimpin Islam yang adil cuma 4 doang setelah Khulafaur Rasyidin. Harun Rasyid, Salahuddin Ayyubi, pertama Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Ayyubi, ya kan? Harun Rasyid, Salahuddin Ayyubi, sama Muhammad Al-Fatih. 4 doang yang adil, sisanya enggak. Salah ente kalau begitu mengatakan berarti ente menafikan keadilan daripada pemimpin kaum muslimin yang lain, ya kan? Ada keadilan yang lain selain dari 4 ini.
Apa aja tuh bang? Sultan Al-Qalawun, Nasir Al-Qalawun. Itu yang membuat kubah Masjid Nabawi hijau itu siapa? Sultan Nasir Al-Qalawun dari Mesir, dulu memimpin Mesir. Asalnya bukan dari Mesir, dari Persia kalau nggak salah, atau dari Turki. Ada keadilan, jangan dinafikan. Walaupun memang ada kezoliman juga. Karena yang adil benar-benar 100% adil adalah Khulafaur Rasyidin. Iya benar. Ya kan? Iya. Jadi nanti jangan menafikan keadilan dari mereka. Misal di zaman Turki Utsmani ada apa namanya kezoliman, ada, tapi jangan lupa di sana juga banyak keadilan. Keadilan. Di zaman Abbasiyah juga sama, di zaman Umayyah juga sama. Karena memang setelah zaman Khulafaur Rasyidin itu terjadi seperti biasa, kezaliman terjadi, tapi juga keadilan terjadi. Nah, kalau ente ngelihatnya kezaliman aja, di zaman sekarang jauh lebih banyak kezaliman daripada Zaman dulu. dulu. Bener nggak? Lebih parah lagi. Lebih parah sekarang. Ya kan? Zaman dulu nggak ada medsos, sekarang medsos. Iya. Zolimin kanan kiri, bener nggak? Iya. Lewat. Jadi sekarang aneh mau bilang, pemimpin Islam yang tadi aneh sebutin, itu semuanya rata-rata punya murabbi, punya mursyid, Ya guru lah itu. punya guru. Jadi kalau ente mau jadi pemimpin, ya kan, pemimpin yang hebat atau ulama yang hebat, ilmuwan yang hebat, kita butuh mursyid, butuh murabbi. Paham nggak? Yang jiwanya benar-benar suci. Sekarang kita bilang gimana sih caranya kita biar ketemu murabbi dan mursyid yang ini? Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah mengatakan, sebenarnya bukan ente menemukan murabbi yang ideal, mursyid yang ideal, tapi karena jiwa ente yang belum siap ketemu murabbi. Coba ente lebih banyak puasa, lebih banyak zikir, lebih banyak ini, lebih banyak ibadah, lebih banyak menuntut ilmu, ya kan? Ntar Allah sendiri yang nganterin ente kepada murabbi. Paham gak? Digerakkan lah ya. Digerakkan. Pokoknya ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi hijab juga buat ketemu seorang murabbi. Paham gak? Hijab juga. Kenapa? Karena diri ente yang kotor. Paham gak? Baca sendiri. Nah, kalau kita udah ketemu seorang murabbi yang benar, nanti murabbi yang mendidik kita, ya kan? Murabbi ini dari siapa? Dari murabbinya lagi terus sampai menyambung kepada Rasulullah. Nanti dididik, jiwa kita dididik, bagaimana biar ini. Nggak bisa kita menggurui diri sendiri, nggak bisa. Ininya apa namanya? Takarannya apaan? Kita nggak punya, ya kan? Ya kan? Ntar nih kalau saya misalnya harus berbuat salah nih, saya harus bagaimana nih? Ya kan? Akhirnya kita berfilsafat sendiri sesuai sama nama kita, Sendiri kan? gitu. Ya kan? Logika, main logika sendiri gitu. Kalau logikanya benar, oke. Kalau salah, Itu dia yang bahaya. Bahaya. logika salah kita nyanggapnya benar kan kacau, benar nggak? Iya Nah, benar. berarti di sini apa namanya, kita ketemu mursyid dulu, ketemu rabbi yang mendidik kita, ya kan? Kemudian nanti insya Allah pasti akan menjadikan generasi yang luar biasa. Jadi kalau ditanya gimana sih biar jadi pemimpin yang luar biasa sesuai dengan apa namanya yang ada dalam sirah nabawiyah, berarti kita harus melewati tazkiyatun nafas, adab dulu, akhlak dulu, dibersihin jiwa kita, baru jadi pemimpin ilmu dan jadi pemimpin. Itu yang benar, ya kan? Nah, cara kita mensucikan diri kita, kemudian cara kita mendidik diri kita, kita butuh seorang murab atau mursyid seperti itu. Paham gak nih? Paham. Jadi kalau kita sebelum menjadi pemimpin tuh kita harus apa ya, istilahnya tuh membentengi diri kita dulu dengan namanya akhlak gitu kan. Kita bekali dulu misalkan dengan sholat, dengan mengaji, zikir, sholawat dan lain sebagainya gitu kan. Baru nanti kita bisa diarahkan tuh kan ke murabbi. Nah setelah jadi kita diarahkan di murabbi, nanti kita bisa menjadi pemimpin lah gitu sih. Iya, betul. Dan satu lagi, yang namanya pemimpin, ya ente juga pemimpin buat diri ente. Ya kan? Dan ingatkan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin buat siapa? Buat diri sendiri ente. Siapa yang dipimpin? Ya diri sendiri ente. Hawa nafsu ente, ya kan? Nah, kendalikan gimana caranya kendalikan. Dan sebenarnya itu jauh lebih berat daripada kita memimpin orang lain, enggak? Kalau kita ngatur orang lain gampang. Gampang, cuman Ya, kadang gitu kan. nggak nyuruh-nyuruh doang gitu. Coba memimpin diri ente. Susah kan? Jadi ini yang paling susah sebenarnya. Memimpin diri sendiri, jiwa kita sendiri itu jauh lebih sulit. Oke, begitu. Apa sih saya bilang untuk apa namanya, untuk menjadi pemimpin diri sendiri kan sulit tuh kan. Maksudnya nggak gampang lah gitu kan. Mungkin orang ada hambatan-hambatannya tuh kan untuk menjadi pemimpin. Kalau menurut abang nih, cara menjadi pemimpin bagi diri sendiri itu gimana Ya. caranya?
Jadi saya katakan kenapa bagi diri sendiri itu susah, ya kan? Karena ente sama diri ente kemana aja, ya kan? Ke kamar mandi, ente sama diri ente bayangannya gitu terus. Iya. ikut terus, Nyatu. ya kan? Kalau ente mimpin gini, misalnya si Nopal, ya kan, di pemimpin masjidnya, ya udah di sini aja. Habis dia di rumah santai, Santai udah. gak ada lagi. Iya. Tapi kalau ente buat diri ente tidur, ente kemanapun, ente sama diri ente terus, bener kan? Iya, bener. Emang ini susah. Oh enggak, ada dimanapun ente di sana dituntut untuk jadi pemimpin yang baik buat diri ente. Iya benar. Paham kan? Paham. Nah itu dia makanya. Nah kalau saya yakin gitu kan, kalau orang udah bisa menaklukkan dirinya, pasti dia bisa menaklukin orang lain, ya kan? Dan itu jadi pemimpin hebat, bukan jadi bos gitu. Kalau dia belum bisa menaklukkan diri sendiri, tapi dia bisa memimpin orang lain, dirinya bos, Iya benar. Benar. ya kan? Iya benar. Dia bisa ngatur sini, 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 ya kan? Tapi dia sendiri nggak begitu. Oke, Bang. Kalau kita lihat kan sekarang banyak pemuda juga kan bang, pemuda-pemuda zaman sekarang gitu kan namanya kalau bisa disebut kan zaman milenial gitu kan, pemuda milenial lah gitu kan, yang gaul gitu. Nah, kadang kan pemuda kan misalkan kalau mau mengidikkan sesuatu gitu kan, di sekarang berdasarkan itu bang, apa namanya, ikut-ikut doang gitu. Misalkan temannya ya keren gitu kan, misalkan temannya suka ini, dia suka ini juga gitu kan. Jadi kayak nggak punya pendirian gitu, nggak punya prinsip gitu pemuda tersebut tuh. Nah, cara ngebangun apa namanya prinsip tersebut tuh biar setiap pemuda tuh punya prinsip yang diteguh gitu. Maksudnya prinsip yang dipegang itu gimana cara itu, Bang? Ya, jadi sebenarnya kita tuh itu tadi butuh keteladanan, ya kan? Kayak orang nih ngikutin tren K-pop lah disuruh ini, Gitu kan? dia. Masa kita disuruh kayak gitu? Saya mikir daripada kita ngefans sama K-pop, ini mohon maaf saya sebutin, yang bikin-bikin Iya, yang begitu dah pokoknya. lebih baik jadi anak pang. Sekalian aja ya. Iya, apa namanya maskulin, bener nggak? Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena anak pang sejelek-jeleknya, tapi dia ngeliat sosial, ya kan? Artinya kalau ada yang nggak beres, dikritik sama dia. Karena jadi K-pop apa yang diiniin? Gak ada masalahnya. Masalahnya apaan? Bagus sih jadi anak pang dengan sekalian. Kan Iya. gini. Tapi kita perhatiin sosial, ada yang nggak bener tuh, kita kritik gitu kan. Jadi pemikiran kita cerdas, ya kan? Jadi kalau dibandingin daripada K-pop yang jadi anak pang aja sekalian, jadi anak metal itu sekalian. Sekalian aja udah. Sekalian. Ini kalau menurut saya ya, K-pop kan tampilnya begitu, nari, masa laki-laki nari. Jadi bukan jadi diri. Iya kan? Sekarang kalau orang nih, ya orang misalnya dia apa namanya ngikutin tren K-pop lah, dia apapun itu, ya kan? Kenapa? Sejatinya, nih, aduh, aneh ngerasa paling bener aja nih. Padahal enggak ya, kita biasa aja. Ini kita saling tukar pemikiran. Menurut aneh, dia itu nggak tahu yang harus diikutin. Dia nyari ini teladan siapa sih yang harus diikutin. Iya kan? Yang jelas tuh keren nih, gitu kan? Coba dia tahu kerennya Nabi, pasti yang diikutin Nabi. Gitu. Udah kita apa istilahnya kurang sejarah lah, Bang. Iya kurang ilmu. Iya, makanya majelis taklim banyakin. Tapi majelis taklim juga isinya ngaji juga kitab nih, dikaji sejarah sirah Nabi. Jangan cuma misalnya sholawat baik, tapi jangan cuma sholawatan doang. Dikaji tuh siapa sih Nabi Muhammad dari lahirnya, hikmahnya apa nih kejadian. Kalau mereka tahu Nabi Muhammad tuh yang keren, pasti diikutin. Sekalipun mereka, oh saya ngefans nih sama K-pop, tapi di hatinya yang paling dia fansin adalah Rasulullah. Nggak apa-apa sih begitu, ya kan? Ya kan? Yang penting dia tahu yang harus dia cintai sebenarnya, yang harus dia ikutin sebenarnya siapa. Yang jadi musibah kalau dia udah nggak tahu siapa sih yang siapa sih yang harus gue ikutin nih, ya kan? Ya, oh dia keren nih, gue ikutin dah, gitu kan? Dia bingung kan? Akhirnya gampang tuh di situ, ya kan? Itu kalau dia punya pikiran begitu, kalau nanti si yang dia idolakannya berbuat jelek diikutin, yang diidolakannya bunuh diri, bawaannya dia mau bunuh diri. Iya. Kan berkata. Karena pandangannya gitu kan. Iya kan, paham nggak? Paham. Paling nggak dia kalau dia punya ini, saya ini paling cuma buat seneng doang lah, gitu. Tapi yang saya yakin itu cuma Rasulullah, gitu, paham nggak? Paham, Bang. Akhirnya yang dia cintain kalau gitu nggak masalah, gitu kan? Dia mau suka mau apa yang lain, tapi dia tahu yang harus ente ikutin, ente kudu tahu, ya kan? Siapa? Ya, Ya Rasulullah. kan? Rasulullah. Nggak ada yang lain, siapa sih? Kita mau ngikutin siapa sih? Iya. Iya. Nah, dan karena kalau udah gitu tuh kadang-kadang
ya karena ini juga sih bang faktor apa ya, tontonan televisi juga, terus yang ditampilkan di media sosial tuh kan terbawa jauh dari ini lah istilah, jauh dari kata maslahat gitu kan. Misalkan yang ditampilin di media sosial, TV-TV itu kan tontonannya ya yang begitu lah, kalau abang tahu sendiri kan kayak misalkan sinetron lah, jadi kayak kurang inilah, kurang berisi gitu kan. Jadi ya mudahnya ya gitu semua ya, alias semua ya, nongkrong nggak jelas lah segala macam gitu kan. Jadi dia nggak punya sosok yang diikutin gitu kan. Nah misalkan tadi kan abang udah bahas juga tuh tentang pemimpin gitu kan, pemimpin dan bagaimana caranya jadi pemimpin diri sendiri gitu. Nah kadang-kadang kan kita kan misalkan pengen jadi pemimpin nih, kadang-kadang kan ada rasa tuh kayak bang, kayak misalkan ah gue kayaknya nggak bisa nih gitu, kayak misalkan nggak percaya diri gitu bang kan terhadap apa yang mau dia inginkan gitu kan. Misalkan dia mau jadi pemimpin dalam suatu organisasi, pemimpin dalam suatu perusahaan dan lain sebagainya gitu kan, dia masih ada rasa nggak percaya diri nih. Nah cara ngebangkitin rasa percaya diri itu gimana tuh bang? Cara ngebangun percaya diri ya. Pertama ya, karena kita ini judulnya dari Remila ya, remaja Islam. Jadi kita berangkat dari Islam, oke, dari Quran. Dan memang itu pedoman yang nggak bakal rusak, nggak bakal ngecewain kita, cuma Quran, kan? Ente harus tahu bahwasanya ente itu diciptakan nggak sia-sia. Iya. Ente perlu tahu. Emang Allah nyiptain ente begitu doang? Agak. Ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ada. Ya kan? Tugasnya juga. Ada tugasnya juga kan? Artinya ente kudu tanamin dalam ente. Ente hidup tuh nggak sia-sia, ya kan? Ente tuh dipilih Allah bukan karena ketidaksengajaan. Sengaja ente yang dipilih. Kalau kita mau bicara ya, dulu manusia ini asalnya apa sih? Tanah. Ya kan, habis tanah nih setelah Nabi Adam tuh asalnya apa? Dari benih kan? Benih ya Ini benih. kan bener gak? Oh iya benar. Ya kita bilang aja lah dari sel telur sama sperma, bener gak? Ya, kita biasa, bener gak? Iya benar. Itu kan yang waktu di dalam tuh berlomba-lomba kan jutaan, bener gak? Jutaan sel gitu. Ente yang menang, Iya. Juara ya kan? pertama gitu. Juara pertama ente. Jadi ente lahir sebagai pemenang. Menang. Ya kan, dan ente membawa misi, ente diciptakan dipilih Allah bukan sia-sia, bener nggak? Benar-benar. Ente harus tanamin itu dalam hati, kita harus tanamin itu, ya kan, bener nggak? Nah jadi kalau kita udah nanamin, saya ini hidup nggak sia-sia, saya ini hidup bukan sekedar hidup doang, saya ini hidup bukan cuma ini doang, makan doang, gitu. ya kan, ini ada satu misi. Nah sekarang ya kan udah ente tahu, tanamin dalam diri ente bahwasanya kita jangan lihat orang kadang-kadang misalnya saya ini hidup gak berguna banget, kenapa? Ada masalah keluarga, saya ini hidup itu kan karena ada yang datang ya, Iya ada problem lah. problem. Kalau dia udah nanamin itu bahwasanya dia hidup itu nggak bakalan sia-sia, diciptakan bukan karena ketidaksengajaan, ya kan, mau ada masalah bagaimana juga dia oke. Oke. Bisa ngadepinnya lah gitu ya. Bener nggak? Iya Ya kan. Nah setelah ente tanamin itu, ya kan, tanamin juga dalam diri ente, dalam diri kita. La tayasu mir rawahillah. Innahu la yayasu mir rawahillahi illa al-qaumul kafirun. Apa tuh artinya? Ya kan? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya kan? Kita dulu pernah nih ada cerita ya. Cerita namanya Ibnu Hajar Asqalani. Dulu dia waktu masih kecil dia anak yatim. Belajar di Al-Azhar. Dari sekian ratus pelajar yang paling bodoh dia. Yang paling bodoh dia. Al-Azhar kan banyak banget muridnya dari penjuru dunia dulu juga sampai sekarang, ya kan? Paling bodoh dia. Akhirnya apa? Dia putus asa. Wah, gue nggak bakalan sukses nih, ya kan? Udah gue balik aja, ya kan? Pas dia balik, ya, dia mau balik ke Palestina, dari Kairo ke Palestina, ya kan? Askolan di Palestina. Dia dulu di Goa ada suara tik 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 gitu kan. Pas dia ngeliat, sana ada batu hitam. Tetesan batu hitamnya cekung, kata dia ini batu hitam nih takluk sama tetesan air, tapi tetesannya nggak berhenti terus, kata dia ini gila nih ya, luar biasa Keras batu ya, gitu. batu keras Air doang tapi gitu. takluk sama air, ya kan. Akhirnya yang tadinya dia mau pulang nggak jadi, balik lagi ke Al-Azhar, alhasil jadi ulama besar. Masya Allah. Bukunya sampai sekarang kita baca berjilid-jilid, namanya disebutin terus sama ulama, didoain, ya kan. Iya. Artinya apa, ya kan, tetesan air aja itu bisa menaklukkan batu, ya kan. Dan ente harus tanamin dalam jiwa kita bahwasanya apa yang kita perbuat dengan niatan baik itu nggak mungkin disia-siakan oleh Allah, ya kan.
Sekalipun secara zahir nanti ngeliatnya kayaknya nggak ada hasil, tapi ingat Allah nggak bakal menyia-nyiakan. Surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Apa tuh? Dan orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami nggak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Jadi tanamin itu. Jangan ada sampai kita, generasi kita, ya anak muda kita ditanemin yang galau-galau. Itu dia. Cintaan lah ya. Galau. Kan? Jangan galau. Kita hidup harus semangat. Bener nggak? Iya betul. Bener Muda kan? gitu kan. Muda. Nah, Iya bener nggak? benar. Setiap hari disodorin lagunya galau. Jadi Ya, ditinggalin mantan. galau lagi galau. Galau lagi, ya kan? Sedih, ya kan? Kalau kamu maju-maju hidupnya gitu-gitu aja. Betul nggak, ya kan? Jadi kita harus ubah pola hidup kita. Yang tadinya kita nggak tahu tujuan hidup, kita harus tahu bahwasanya kita ini diciptakan, dikeluarkan ke muka bumi bukan atas dasar kesia-siaan, kebetulan. Ada misi. Terus ente harus jadi yang terbaik. Siapa yang terbaik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini konsep yang dibilang Rasulullah. Bukan kita disuruh jadi pemenang, ngalahin orang lain. Enggak. Kan? Iya. Rasulullah mau tahu ente siapa yang terbaik. Oh yang terbaik itu yang ngalahin semuanya. Enggak. Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat. Ente mau jadi dokter? Oke, tapi bermanfaat buat Banyak orang. Ada nggak dokter yang nggak manfaat? Nggak ada. Ada yang nyusahin orang. Iya. Ente mau jadi menteri? Oke, tapi bermanfaat buat Rakyat. Ada nggak menteri yang nyusahin? Ada. Ente jadi presiden? Oke, tapi manfaat buat Rakyat. rakyat. Jangan nyusahin Rakyat. rakyat. Gitu dia. Ente jadi karyawan yang bermanfaat. Jangan, paham nggak nih? Jadi intinya yang terbaik itu bukan dari profesi yang telah ditentukan, tapi yang bermanfaat. Berarti tadi kita sudah sempat ngebahas tuh untuk jadi pemimpin di dalam diri sendiri gitu kan, bahwa kita harus yang namanya ada pola hidup tuh yang baik lah gitu istilahnya gitu kan. Ya. Namanya kita ngebiasain tuh kita setiap harinya gitu mengonsumsi kayak misalkan ya tontonan yang bermanfaat lah gitu kan. Nggak tontonan kayak misalkan ya kayak kurang bermanfaat gitu kan, berarti gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari Anda sendiri nih gitu kan ngesimpulin bahwa kepemimpinan ini sebenarnya harusnya itu ada dalam setiap diri manusia gitu kan, ditanemin lah gitu kan, misalnya bermodalkan pemimpinan itu. Karena apa? Karena nantinya mereka tersebut akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu kan. Siapa lagi bukan yang jadi pemimpin kalau bukan pemuda-pemuda sekarang gitu kan. Pasti kan jadi pemimpin masa depan kan pemuda-pemuda sekarang gitu. Makanya kita harus ngebiasain pola hidup sehat gitu kan, ngebiasain mencari teman-teman yang baik gitu kan. Kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita jangan sampai terpengaruh ke yang negatif gitu kan. Jadi gini, berteman sama siapa aja, tapi yang jadiin Habib buat ente. Habib itu maksudnya sini bukan Habib. Habib maksudnya ya belahan jiwa ente lah, gitu. Soulmate ente. Soulmate, ya kan? Yang ente jadiin soulmate yang soleh. Ya ente teman sama siapa aja, ya kan? Buat dakwah juga, bener nggak? Tapi Habib ente, teman deket ente, soulmate ente orang soleh. Karena almaru yuhsyaru ma'aman ahabba. Orang itu akan digiring dengan orang yang dia cintai. Paham kan? Paham. Nah, jadi gak usah oke aja sama siapa aja. Ente mau mabok-mabokan, kita teman. Ente sama siapa? Teman. Tapi misalnya ente siapa yang paling ente deket sama ente di hati ente? Misalnya mau dia orang yang soleh gimana? Ya kan? Paham ente? Jadi begitu. Tadi mau sambung lupa nih. Oh ya, ini Ashabul Kahfi tahu kan ya? Iya, Ada berapa pemuda? 7 sama satu apa lagi? Anjing, sorry. Oh iya. Ya kan, anjing ya kan? Anjingnya satu, masuk surga nggak? Masuk surga. Itu anjing, gara-gara ngikutin Ashabul Kahfi dia masuk surga. Anjing, ya kan? Apalagi kalau ngikutinnya Manusia. Betul. Ya. Sebenarnya terima kasih juga nih Bang udah nyebutin waktunya itu kan datang di podcast kita nih kan. Ya, sungguh apresiasi besar lah buat kerasa gitu kan. Iya. Kerasa waktu tuh cepat lah gitu. Iya, benar. Ya. Untuk teman-teman di rumah nih jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Remila Story gitu kan. Dan untuk giveaway ada di slide selanjutnya.
Mungkin itu saja sih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.